Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang tindak pidana korupsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bos Dinanta dengan NIM 67022030029. Saya berasal dari kelas D3 Teknologi Komputer 4401. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit adalah 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Pasal 3. Setiap orang yang secara melawan hukum, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama adalah 20 tahun dan atau denda paling sedikit adalah 50 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Kerugian negara. Pasal 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3. Setiap orang yang dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit adalah 50 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Pasal 4. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Tidak menghapuskan pidananya. Bentuk atau jenis dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang 31 tahun 1999, juga Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam PBJ, dan gratifikasi. Tipologi suap, pemerasan, dan gratifikasi. Suap adalah permisif untuk melakukan sesuatu, pemerasan adalah permisif untuk meminta, dan gratifikasi adalah permisif untuk menerima. Contoh kasus tindak pidana korupsi yaitu kasus Soeharto. Mantan presiden kedua kita yaitu Soeharto telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Perkiraan harta negara yang telah dicuri oleh Soeharto sekitar 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 490 triliun rupiah. Yang kedua ada kasus BLBI. Kasus korupsi bantuan likuiditas NAK Indonesia atau biasa kita singkat BLBI menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat mengalami krisis moneter tahun 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan surat keterangan lunas atau SKL, namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan dari KPK, kerugian negara akibat kasus BLBI ini mencapai 3,7 triliun. Asabri. Kasus PT Asabri menjadi sorotan meskipun belum diketahui secara pasti, namun total kerugian negara diyakini mencapai 10 triliun rupiah. Dan yang terakhir ada kasus Jiwasraya. Kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya atau Persero menjadi sorotan publik. Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun.
Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Dan akibatnya, negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pidana korupsi. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.